saat saya kuliah itu ada tsunami Aceh dan saya minta izin sama ibu saya, boleh nggak saya jadi volunteer, dan beliau mengizinkan. Di situ sebenarnya awal mula ketertarikan untuk berbagi ya, karena saya berpikir the more you give, the more you get dong ya. Makin saya berbagi ilmu, makin saya dapat ilmu. Setelah saya S3, saya diamanahkan untuk menjadi kaprodi sosiologi waktu itu. Nah di situ saya terhubung dengan International Organization for Migration. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sumbat Kampus dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di episode kedua Podcast Umrah, podcast yang diinisiasi oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam rangka ikut berperan dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Ada sedikit pepatah lama mengatakan bahwa memanglah indah si Pulau Flores, tinggal di sana tidaklah jemu. Ini bukan podcast sembarang podcast yang ini membawa ilmu. Oke. Telah hadir bersama saya seorang peneliti muda, seorang akademisi, dan pokoknya banyaklah kesibukan beliau di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan di luar. Tamu saya hari ini saya perkenalkan Mbak Atta. Oke. Apa kabar Mbak Atta? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mas. Apa kesibukan sekarang Mbak Atta? Sekarang saya kebetulan diamanahkan untuk menjadi wakil dekan di bidang akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 2024. Iya. Tuh, jadi teman-teman podcast dimanapun berada ya, Mbak Atta ini sudah sibuk, sudahlah sebagai dosen, sudahlah sebagai wakil dekan 2, masih aktif di penelitian dan pengabdian. Wakil dekan 1 ya di bawah akademik dan kemahasiswaan. Jadi boleh cerita sedikit background Mbak Atta itu gimana dulu awalnya bisa sampai di Universitas Maritim Raja Ali Haji ini Mbak Atta? Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi ceritanya saya ini lahir besarnya di Jakarta, saya kuliah di Bandung. Nah saat saya kuliah itu ada tsunami Aceh dan saya minta izin sama ibu saya, boleh nggak saya jadi volunteer, dan beliau mengizinkan. Jadi saya pergilah volunteer dan saya mendapatkan di situ sebenarnya awal mula ketertarikan untuk berbagi ya gitu. Berbagi ilmu, lalu sejak dari situ saya kembali lagi, lalu saya lulus dan saya kembali bekerja di Aceh, dan selama di Aceh inilah saya mulai mencari lowongan bekerja sebagai dosen, karena saya berpikir the more you give, the more you get dong ya. Makin saya berbagi ilmu, makin saya dapat ilmu. Pasti. Nah waktu itu saya alhamdulillah keterima di tahun 2010. Nah jadi dari Aceh saya pindah ke Tanjung Pinang. Oh dari Aceh langsung ke umrah ya Pak? Iya betul. Oh langsung di FISIP sebelumnya? Langsung di FISIP. Oke. Nah sekarang ini kan kalau melihat background Mbak Atta yang sekarang sebagai seorang peneliti, itu tentunya nggak sendiri ya, ada tergabung dalam satu kelompok atau komunitas tertentu gitu. Bagaimana bisa masuk ke dalam komunitas peneliti gitu? Jadi kalau kita meneliti, memang kalau kita berangkatnya sendiri ya hanya pikiran kita saja. Tapi kalau kita melakukan penelitian dengan mengajak tim, di situ ada banyak kepala dan kita bisa banyak insight. Gitu. Jadi saya di FISIP ini memang skemanya dari dulu alhamdulillahnya sudah dibentuk kelompok penelitian. Jadi saya kita along the time tuh kita sudah membentuk, sudah tahu chemistry-nya udah dapat chemistry gitu sama ya, teman-teman dosen yang lain juga udah dapat gitu. Oh gitu ya Mbak. Jadi Mbak berapa banyak penelitian yang sudah Mbak lakukan? Penelitian sebenarnya sama kayak dosen-dosen lain juga ya, karena memang itu kan bagian dari Tridharma kita. Iya betul. Tapi mungkin yang bisa saya share di sini, saya ada berkolaborasi juga dengan beberapa mitra. Yang saya paling ingat kalau saya kembali setelah saya S3, lalu saya diamanahkan untuk menjadi kaprodi sosiologi waktu itu. Nah di situ saya terhubung dengan International Organization for Migration yang mengurusi refugee yang ada di Bintan waktu itu sebelum tutup ya. Betul. Nah jadi kita berkegiatan. Nah di situ saya berpikir sebenarnya potensi sosiologi ini untuk bermitra dengan
mitra internasional ini sangat-sangat besar. Karena memang di sini ada komunitas pesisir dan ketertarikan dari luar negeri juga cukup banyak terhadap komunitas pesisir yang ada di Kepulauan Riau gitu. Jadi, nah dari situ saya terhubung dengan mitra-mitra yang lain gitu, dan disitulah awal mula saya terhubung dengan James Cook University Australia. Susah nggak sih Mbak sebenarnya itu kalau menjalin komunitas, apalagi kan tentu saja dari berbagai macam background ya Mbak. Ya, mungkin Mbak entah dari Indonesia, entah mungkin dari peneliti-peneliti lain di luar negeri gitu. Sebenarnya susah-susah gampang karena memang gimana ya, kampus di Australia yang notabene pasti lebih advance dari Umrah. Mereka sudah membawa set of mind-nya sendiri, lalu mencoba diimplementasikan di konteks kita. Nah, kita kan berusaha sebagai implementator, kita akan berusaha, tapi kita nggak akan maksa karena kita yang tahu komunitas masyarakat kita tuh karakternya seperti apa. Nah, itu sih tantangannya. Oke, iya. Jadi Mbak, kalau untuk kolaborasi dengan James Cook University Australia, udah berapa lama itu Mbak? Awalnya gimana sih dulu bisa sekarang sampai bahkan baru mungkin belum berapa lama saya tahu Mbak Atta ternyata sudah apa Mbak bahasanya, kolaborasi ya Mbak? Berkolaborasi, betul. Dengan James Cook University. Awalnya dulu gimana Mbak Atta? Jadi awalnya beliau yang ada subcontractor. Jadi ketemunya tuh di LinkedIn, karena LinkedIn ini juga penting ya. Iya betul. Jadi saya dihubungi di LinkedIn dan perwakilan dari James Cook University Australia ini bilang kami mau berkunjung ke kampus. Nah itu di tahun 2023, saya ingat waktu itu kita lagi Ramadan. Itu datang dari kedutaan, datang salah satu associate professor yang sampai sekarang memang menjadi tim leadernya, lalu juga subcontractor. Nah, jadi mereka presentasi dulu. Di situ saya ingat ada Pak Agung, ada Pak Ari, ada Pak Doni gitu ya. Dan ada beberapa lagi saya agak lupa, tapi key personnya sudah ada di meeting itu. Nah, dari situ berlanjut kita melakukan assessment itu di tahun 2023. Jadi awal mula kerjasama penelitian kolaborasi internasional ini dimulai di tahun 2023 akhir Oktober. Gitu. Nah, jadi tema besar penelitiannya adalah, sebentar saya lihat contekan dikit ya. Jadi nama penelitiannya adalah Enhancing the Role of Civil Society Organizations in Southeast Asia in Marine and Maritime Resource Management. Nah, jadi sebenarnya dari JCO Australia ini bukan hanya men-engage Umrah, tapi juga ada Filipina. Jadi ada, saya lupa nama kampusnya, tapi ada kampus di Filipina juga. Nah, di situ kami yang dilakukan adalah kami harus menginterview organisasi masyarakat sipil atau yang biasa dikenal sebagai CSO kita bilang, Civil Society Organizations atau organisasi masyarakat sipil. Nah, di situ kami menggali apa sih kebutuhan mereka. Kapasitasnya sudah sampai mana, pernah ikut workshop apa aja. Nah, di situ beragam. Jadi kalau misalkan biasanya misalkan dari OPD mungkin misalkan seperti DKP pasti punya kelompok nelayan. Tapi itu homogen ya. Nah, kami di sini yang pesan dari James Cook adalah kami harus mencari setiap organisasi masyarakat sipil yang memang tergantung sama sumber daya maritim dan kelautan. Jadi itu bisa kelompok nelayan, bisa Pokmaswas, bisa Pokdarwis, kelompok sadar wisata, lalu bisa komunitas-komunitas selam gitu. Jadi aktornya adalah diverse yang kami harus temukan. Nah, itu di tahun 2023 kami melakukan itu sekitar 2 bulan. Kami melakukannya di Natuna dan di Bintan. Jadi waktu itu kami berhasil mewawancarai 25 organisasi masyarakat sipil di Natuna dan 20 di Bintan. Gitu. Nah, itu 2023. Lalu lanjut di 2024 ini kami adakan workshop karena berdasarkan assessment yang kami buat, kami menanyakan jika organisasinya Bapak Ibu ingin dibuatkan wadah, dibuatkan umbrella organization yang kita sebut sebagai komunitas praktek atau community of practice, apakah berkenan? Nah, rata-rata jawabannya adalah berkenan. Kenapa berkenan? Karena kami ingin lebih kuat,
Betul. Ya gitu ya. Jadi kalau bergerak sendiri-sendiri kan Betul. homogen suaranya. Tapi kalau dari berbagai bidang organisasi masyarakat Iya. sipil suaranya juga lebih diverse dan lebih bersinergi Tadi gitu. kan Mbak Ata sebut ada dari Filipina, Iya. ada dari Australia gitu kan Mbak. Apakah mereka punya satu background atau keilmuan yang sama sehingga bisa masuk ke Oke, ke FISIP ya FISIP jadinya ya. gitu. Sebenarnya kalau di Australia itu memang proyek penelitian ini adalah di bawah research center. Nah ini memang mereka tidak hanya terbatas kelautan saja gitu. Jadi Betul. mereka ada kelautan dan sosial gitu. Jadi saya yang kebetulan background penelitiannya memang tentang sosiologi lingkungan maritim ya. Nah, jadi dipercaya gitu loh. Coba lead atau lead project ini bersama teman-teman yang lain. Gitu. Nah, jadi saya carilah research buddy saya ini yang saya sudah kenal dari tahun 2010. Iya. Nah, saya ajakin untuk bergabung menjadi komunitas penggerak masyarakat pesisir gitu. Mbak kalau ini Mbak, kebetulan kan saya ada dalam satu laporan itu ada satu laporan yang disusun tentang mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Nah untuk yang kolaborasi dengan James Cook University dan yang dari Filipina tadi itu apakah mereka sudah merasakan dampaknya Mbak dari beberapa CSO yang tadi Mbak ada temui 40-an gitu? CSO. Kalau untuk yang di Filipina ini yang saya dengar dari James Cook, perwakilan James Cook itu proyeknya mereka hanya ngedrop dana dan jalan aja. Jadi meskipun tadinya awalnya pengen seperti ada pertukaran gitu. Pertukaran antara anggota CSO di Filipina mau ke Natuna atau ke Bintan lalu sebaliknya. Tapi itu nggak kejadian gitu ya. Nah, yang lebih lanjut ini adalah di Kepri sendiri. Jadi kalau dibilang berdampak, saya rasa yang James Cook lakukan dengan menggandeng Umrah ini sudah sangat berdampak karena kita assessment, kita penelitian dan kita di 2004 kita gabungkan, kita kumpulkan mereka ke dalam satu forum untuk membentuk apa yang disebut namanya community of practice atau komunitas praktek. Disitulah mereka tadi bersinergi. Nah, setelah itu terbentuk, di proyeknya berlanjut ke phase 2. Jadi phase yang kedua ya. Nah, di sini bukan lagi penelitian, tapi pengabdian. Begitu. Kenapa pengabdian? Karena kami diminta untuk menguatkan kapasitas komunitas praktek yang sudah terbentuk tadi. Jadi di 2025 kami sudah melakukan baik itu di Bintan atau Natuna, kami melakukan 3 kali aksi. Itu disebutnya regular meeting. Di situ mereka berkumpul, ya dinamika organisasinya, plus ada aksi seperti misalkan pelepasan penyu, menanam karang. Saya ikut tuh nanam karang tuh di 5 meter, 6 meter lah. Mbak diving gitu. juga? Ya, saya lumayan bisa free dive. Ayo kita adakan Umrah Free Dive Center. Sama Mbak, saya juga free dive Mbak. Cuman saya nggak bisa free up-nya. Terus. Iya memang kalau udah di bawah melihat ke atasnya suka panik ya Mas. Oh ternyata jauh. Iya betul. Oke. Jadi kalau dalam contoh kecil Mbak yang nyata aja mungkin apa sih Mbak perbedaan teman-teman dari beberapa CSO yang Mbak temui itu sebelum dan sesudah Mbak dan tim masuk ke situ? Oke, wah ini menarik sekali. Jadi ketika kami melakukan pertemuan saat pembentukan CSO itu kan dinamika kekuatan ya, power dynamicsnya sangat-sangat berbeda. Seperti misalkan ada kelompok nelayan, lalu ada komunitas anak muda yang free dive. Betul. Lalu ada anak-anak mahasiswa juga yang bikin tentang video tentang pesisir. Ya mereka berorganisasi nih, kelompok nelayan bilangnya kami pulang aja lah. Kami nggak ngerti nih di sini ngapain. Wah itu kita sekuat tenaga nahan mereka supaya akhirnya nggak pulang dan kita betul-betul dampingin. Iya. Kendalanya, salah satu kendalanya mungkin di situ ya. Iya itu power dynamic yang sangat-sangat kerasa banget. Tapi di tahun 2025-2026 ini justru aktor-aktor dari kelompok nelayan sendiri yang ngelit.
itu subhanallah banget deh. Keren gitu, maksud saya juga pengen, di kampung saya belum ada Oke. rompong. Kita buat rompong aja di kegiatan regular meetingnya. Nah nanti dia tuh yang sibuk-sibuk cari titiknya, wah itu Oke. yang tadinya minta pulang. Oke. Iya iya. Oh gitu ya. Jadi salah satu dampak nyatanya di situ ya, Iya, Mbak Atta ya. Jadi kalau untuk, teman-teman apa ya, peneliti mungkin yang belum bisa berkolaborasi dengan, James Cook University atau apa namanya, universitas lain dari mhm, luar negeri gitu, apa Mbak ada saran-saran yang mungkin bisa eee, lebih lebih iya berdampak lah ya, karena mohon maaf nih kalau kita ngomongin masyarakat pesisir tentunya banyak kita punya pesisir kan, garis betul. pantai kita sudah sangat panjang ya kan, mungkin dari situ Ya sebenarnya saya, kayaknya nggak punya kapasitas juga ngasih mhm, tips, cuman saya pengen meng-highlight yang dilakukan James Cook ini, bukan hanya bermitra, oke dana memang dari, James Cook dan DFAT ya, melalui DFAT iya, Australia. Nah tapi yang dilakukan itu bukan kami, bukannya kami terus-terusan bersama, orang-orang bulenya gitu ya, oh iya, dan merasa superior, enggak, kami justru diminta untuk bersama dengan oh komunitas. gitu, Di sini oke, yang saya rasa, jauh berbeda dengan penelitian-penelitian internasional yang lain gitu. Ketika kami oke, memang bermitra dan kami pokoknya ya James Cook kan nggak mau tahu, pokoknya kami kasih dana, apapun dinamika yang ada di kelompok itu iya iya, selesaikan sama umrah, oke, kan gitu iya, kan. oh iya iya. Nah Tapi jadi ini Mbak, kalau mhm kita kan ibaratnya kan teman-teman dari tadi Mbak Atta sebutkan dari mhm, James Cook pasti punya background yang lebih advance ya, dibanding kita mhm, dan kita berkunjung untuk apa namanya melakukan kegiatan yang di daerah pesisir betul, gitu. Ada nggak kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang, mungkin bagi teman-teman di sana belum pernah lihat gitu ya kan? Namanya kita oke, juga, "Ih ini dari ada bule nih datang nih," gitu, "mau cakap iya. apa?" Katanya gitu kan. Betul Mhm, betul. Ya mhm, jadi, salah satu bentuk kolaborasi ini di luar project yang komunitas praktek ya, memang ada salah satu mahasiswa, doktoral mhm. dari James Cook, itu yang menelitinya di Bintan, Iya. begitu ya, meneliti di kawasan konservasi Bintan gitu. Nah, saya diminta menjadi external supervisor-nya. Oke. Jadi saya nemenin ke lapangan, saya berdiskusi dan, nah jadi ini mahasiswa PhD udah sangat-sangat pede, saya sudah les bahasa, ya Mmm, datang ke Mapur nih, iya. datang ke Mapur, apakah menurut Ibu, kawasan pembuatan keputusan di kawasan konservasi sudah adil? Heeh. Dijawabnya, "Awak cakap apa?" Iya, dengan bahasa yang baku ya rupanya. Langsung mau nangis nih anak, "I'm useless," katanya. Iya "Udah iya iya. dari sini kamu aja tolong saya ya," gitu. Jadi lucu sih memang akhirnya, memang tidak tidak Mhm. bisa, mindset dari barat itu dibawa gitu Langsung mentah langsung, dibawa mhm, diterapkan di iya, ya oke. Baik. Jadi gini Mbak Atta, dari berbagai obrolan panjang kita hari mhm, ini, tentunya ada sesuatu yang kita bisa share ya, iya, kita bisa bagikan lah. Mungkin dari teman-teman dosen yang mau meneliti, teman-teman dari CSO, teman-teman mahasiswa, atau mungkin mitra dari luar negeri. iya, Ada sedikit statement yang bisa Mbak mmm, berikan supaya kita pasti saya yakin sih pasti semuanya bertujuan untuk satu kebaikan, ya kan Mbak? iya, Saya yakin itu. Nah betul. mungkin Mbak bisa kasih sedikit ini statement? Iya saya inget, ini dari salah satu penguji saya waktu saya sidang terbuka ya, bahwasanya kolaborasi itu adalah bukan ketika ada pihak yang kuat, bukan kita bergabung dengan pihak yang kuat, gitu. Tapi kita sebagaimana orang yang kuat ingin merendahkan power-nya supaya yang rendah bisa naik dan jadi setara. Di situ saya nggak kebayang, maksudnya gimana sih dalam konteks penelitian S3 saya juga Mmm, mungkin nggak applicable, tapi di James Cook, programnya James Cook University ini ya saya, wah ini yang dimaksud kolaborasi ya, oke. gitu. Jadi saya ngelihat banget, ya akhirnya ketika ada CSO yang sangat-sangat kuat, tadinya dia udah ajak lah ya, Mhm organisasinya sudah ajak dan dia mhm. nggak mau peduli sama yang organisasinya masih ya, Masih pakai komputer merintis aja nggak gitu bisa, ya? masih merintis Heeh, gitu ya, disuruh buat laporan keuangan mhm gitu, apa nih gitu, mhm apa mhm benda gitu. mhm. Nah kalau dari yang CSO yang sudah sangat advance ini nggak mau turun, ya berarti nggak akan peduli, nggak akan terbentuk itu Gap itu kolaborasi. akan jadi makin Mhm, besar gitu ya betul. Mbak?
dan akhirnya akan bubar. Nah, tapi Iya, saya iya. ngelihat, saya sangat amazed di baik ini di Bintan dan Natuna itu mereka betul-betul berkolaborasi. Anak-anak mudanya, anak-anak yang kuliah lah ya, atau Betul, orang-orang yang juga punya komunitas tapi sebenarnya dia di dinas betul. gitu. Itu ternyata mau menurunkan powernya supaya Standarnya akhirnya dia ya supaya yang tadinya powernya rendah naik dan oke, setara dan baik pelan-pelan bisa naik. baik Jadi saya rasa itu esensinya kolaborasi baik dan itu bisa kita terapkan dimanapun. baik, Heeh. betul. Oke, teman-teman sobat kampus dimanapun Anda berada, asik sekali kan perbincangan kita dengan Mbak Atta hari ini tanpa terasa ya. Mungkin banyak sekali yang bisa kita serap untuk hari ini, khususnya bagi para pelaksana mungkin CSO yang di daerah pesisir, mungkin para peneliti dari dosen, mungkin para mahasiswa ya Mbak ya, dan masyarakat pada umumnya. Semoga perbincangan kita hari ini ada manfaatnya dan sampai jumpa dengan podcast yang akan datang, tentu saja masih bersama dengan narasumber yang sangat hebat, narasumber yang sangat membawa ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Wahyu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.